Oke, lanjut lagi. Masih betah kuliah online ya? Apa udah rindu datang ke kampus? Jadi OOP pertemuan keempat tentang array. Di pemrograman sebelumnya pasti sudah familiar dengan yang satu ini gitu ya. Jadi array pertemuan keempat. Kita lanjut. Array skip slide-nya. Jadi array itu mengingat kembali jadi struktur data ya, jadi ada banyak variabel, tipe datanya sama. Jadi misalnya array nama mahasiswa, sehingga di dalamnya ada nama 1, nama 2, nama 3 dan seterusnya, banyak variabel memiliki tipe data yang sama. Jadi nama 1, nama 2 sampai nama ke n bisa pakai string 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan nilai indeks kayak gitu ya. Jadi variabel-variabel tersebut juga disebut elemen. Jadi setiap elemennya, setiap variabelnya cuma menyimpan satu jenis data saja. Walaupun ada angkanya, array dapat diakses secara acak ya. Tapi ketika pertama kali dideklarasikan, panjangnya tetap. Jadi misalnya nama mahasiswa 10, ya 10 aja. Jadi nanti walaupun yang dipakai cuma 5, 4, 3, 9, panjangnya tetap 10 gitu ya. Yang ada tetap 10 karena dia tipe datanya jumlahnya sama, jumlahnya tetap, panjangnya tetap maksudnya ya. Nah ini deklarasi array di Java. Array gitu ya, susah banget. Ada 3. Yang pertama ini integer value. Cara deklarasi arraynya dengan kurung seperti ini, kurung siku buka tutup, lalu value diberikan new, tipe datanya apa, integer, sebanyak 100. Jadi value ini adalah sebuah array yang tipe datanya integer, lalu ada value 0 sampai 99 atau value 1 sampai 100, tergantung bahasa yang digunakan. Kalau Java kayaknya dari 0 sampai 99 sehingga jumlahnya 100. Cara yang ini juga bisa digunakan seperti ini, formatnya maksudnya ya. Jadi formatnya nggak satu ini aja, bisa pakai yang ini, sama aja. Jadi langsung integer value kurung siku sama dengan new integer 100. Nah untuk array yang tidak terbatas, walaupun tadi di definisinya panjangnya tetap, nah di Java kita memungkinkan agar array ini panjangnya tidak tetap, jadi bisa maksimal berapa aja. Nah deklarasinya seperti ini. Lalu ini koreksi kalau salah. Nah ini contohnya. Nah tapi array kita lewati dulu. Sekarang kita masuk ke percabangan yang simpel banget. Apa namanya, integer nilai sama dengan 10. Saya full screen ya. Nah ini simpel banget. Jadi ada variabel namanya nilai, tipe datanya integer. Nah nilai ini berisi bilangan 10. Jika nilai sama dengan 10, cetak ini. Nah outputnya apa kira-kira? Outputnya sudah pasti, isi variabel nilai adalah 10. Seperti ini. Isi variabel nilai adalah 10. Lanjutnya ini if else ya. If else itu tadi tanpa else, jadi satu kondisi, ini sekarang dua kondisi. Jadi ada variabel nilai tipe data integer, nilai ini isi angka 8. Jika nilai 10 cetak yang ini, else berarti jika tidak 10 cetak yang ini. Outputnya sudah pasti variabel nilai bukan 10. Seperti ini. Ini if percabangan. Oh kok bukan percabangan, if else if ya, sorry. If else if contohnya seperti ini. Jadi ada variabel nilai tipe data integer, nilai ini
berisi angka 6. Lalu ada variabel index. Index ini tipe datanya char. Nah, lalu Nah, nilai 6 ini kira-kira apa hasilnya, apa outputnya? Nilai 6 apakah lebih besar sama dengan 8? Tidak. Lebih besar sama dengan 7? Tidak juga. Lebih besar sama dengan 6? Benar ya? Masuk ke sini ya. Jadi indeks berisi nilai C. Variabel indeks yang ini berisi nilai C. Nah, yang di print adalah indeksnya. Jadi outputnya sudah jelas, huruf C aja. Yang ini ada variabel hari, tipe datanya integer. Ini switch case, implementasi switch case. Variabel hari, tipe data integer. Hari ini berisi nilai 7. Nah, kira-kira apa outputnya? Outputnya sudah jelas adalah hari libur. Yang ini, hari libur. Karena dia masuk ke case yang 7. Jadi diingat kembali penggunaan switch case. Nah, switch case di Java itu jangan lupa untuk menambahkan break. Jadi di akhir itu ada tambahan breaknya. Nah, seandainya tidak ada 1-7, dia akan masuk ke default. Jadi misalnya di sini harinya adalah 8, yang dicetak adalah hari tidak diketahui. Nah, untuk yang kasus yang sekarang ini, outputnya adalah hari libur. Ini while ada variabel jumlah, tipe data integer dengan nilai 1. Nah, selama jumlah lebih kecil atau sama dengan 10, yang dicetak adalah isi dari variabel jumlah. Setelah mencetak, jumlah dijumlahkan. Jumlah di-increment, ditambah 1. Jadi ini outputnya adalah 1, 2, 3, sampai 10. Kalau tadi while-nya nggak pakai while ya, cuma seperti ini aja formatnya. Lalu selanjutnya ada do while. Deklarasinya seperti ini. Ada variabel jumlah, tipe data integer, ini nilainya 100. Nah, cetak dulu si jumlah, lalu jumlah di increment. Ini diulang terus selama jumlah kurang dari sama dengan 10. Apa yang terjadi? Apakah ini do while-nya benar? Codingnya bisa diselesaikan? Nah, keluarnya 100 saja. Kenapa demikian? Karena dia nyetak angka 100 dulu di sini. Lalu jumlah di increment ini jadinya 101 ya. Selama jumlah kurang dari sama dengan 10. Jumlahnya kan tidak kurang dari sama dengan 10. Jadi dia nggak melakukan lagi, selesai sudah. Jadi cuma jalan sekali ini aja jumlahnya. Seperti itu. Ini perulangan for. Jadi for integer i sama dengan 5, i lebih dari sama dengan 10, i min. Ini adalah awalnya, kondisi awal, i sama dengan 5. Ini kondisi akhirnya ya. Ini mulai, ini selesainya. Ini adalah cara untuk mencari nilai yang selesai ini. Saya ulangi. Ini startnya, i adalah 5. Lalu ini kondisi akhirnya yang diminta. Ini adalah cara dari 5 untuk mencapai kondisi ini. Jadi yang dijalankan atau isi perulangannya adalah mencetak i. Jadi i awalnya 5 ya. I awalnya 5. Lalu ditampilkan. Seperti itu ya, ditampilkan. Jika i sama dengan 1 selesai. Nah, sekarang i-nya jadi, karena dikurangi di decrement, i-nya jadi 4.
Apakah lebih dari sama dengan 0? Benar. Coba kita lihat apa ini hasilnya. Oke. Jadi dia nurun terus nilainya. 5 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 sampai I-nya jadi 1. Nah, jika I sama dengan 1 di sini, jika I sama dengan 1, break. Selesai. Jika tanpa ini, tanpa if ini, harusnya yang kecetak sampai nilai 0. Sampai nilai 0. Sampai bisa sama dengan 0. Kayak gitu ya. Di sini kenapa nilainya sampai 1 aja? Karena ada ini. Ada percabangan. Jika I sama dengan 1, break. Selesai. Ini perulangan yang increment. Break itu adalah untuk selesai, jadi sudah selesai perulangannya, nggak dilanjutkan lagi. Padahal dia masih bisa untuk jalan sampai di 0 ini. Nah, di sini ada continue. Nilai awal adalah 1, tujuannya adalah sampai 10. Cara 1 sampai 10 adalah di increment ditambah 1. Nah, jika I di mode, bisa cek materi tentang operator kemarin. Persen ini adalah modulus. Jika I di mode 2 adalah 0, continue. Continue itu kalau tidak salah berarti melompati langsung sintaks di bawahnya. Jadi jalan, ini nggak dieksekusi. Harusnya keluarnya adalah nilai ganjil. Kenapa bisa demikian? Karena setiap nilai genap, setiap 2 mod 2 0, 4 mod 2 0, 6 mod 2 0, 8 mod 2 0, itu ini tidak dieksekusi, tidak dicetak nilainya. Jadi itu maksudnya si continue ini. Jadi continue itu langsung men-skip perintah di bawahnya, lalu dia melanjutkan perulangannya ini. Itu penyebabnya, alasannya kenapa yang keluar adalah nilai ganjilnya saja. Karena setiap ketemu nilai genap, dia di continue. Ini array satu dimensi. Ada satu dimensi. Jadi ada ini cara deklarasi yang tadi kita bahas di awal. Jadi ada X, array X. Array X ini tipe datanya integer. Nah, X ini ada indeksnya 3. Panjangnya adalah 3. Yaitu X0, X1, X2. X0 diisi nilai 1, X1 diisi nilai 2, X2 diisi nilai 3. Lalu cetak nilainya 0, 1, 2. Outputnya adalah 1, 2, 3. Ini array 2 dimensi. Ada 2 dimensi, deklarasinya seperti ini. Jadi ada 2 kotak, 2 kurung siku berpasangan ini ya. Jadi array 2 dimensi ini namanya nama. Variabelnya diberi nama ya. Nah, array 2 dimensi itu deklarasinya seperti ini. Jadi ini adalah 00, 01, 02, 10, 11, 12. Saya ulangi. Ini 00, 01, 02, 10, 11, 12. Nah, ketika dicetak seperti ini, apa yang keluar? 00 adalah Wayan, 10 adalah Adi, 02 adalah Nyoman, 11 adalah Putri. Nah, itu ya. Jadi yang keluar adalah 00, 00 dan 10, 02 dan 11. Wayan, Adi, dan Nyoman Putri yang keluar. Nah, percobaan ini ada di modul. Ya. Percobaan ini dari modul. Percobaan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kayaknya ada di modul, sebentar. Ya, saya bilang tadi juga udah ada di modul ya. Nah, ini semua sebenarnya saya sudah bikin lalu saya videokan. Bisa baca di modul kalau masih kurang jelas. Nah, ini percobaan. Percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai tugas.
Jadi silahkan dicoba sendiri. Ini saya sudah punya kodingnya juga, bisa coba. Jadi seperti itu. Bisa langsung skip kayaknya. Latihan. Oke ya, jadi percobaannya silahkan dikerjakan sendiri. Sekian overview materi tentang array, perulangan, dan percabangan di Java. Semoga bermanfaat.